Welcome back to SOB. Boom. Hari ini sama Tara ya? Iya, ada Tara. Ada Jupaka. Ada siapa juga? Lucky People. Dan hari ini ada yang berbeda dari kami karena apa? Biasanya kan kita memberikan tips and trick ya, tapi kali ini enggak. Ini adalah trend fashion yang sudah mulai, bukan sebenarnya sudah mulai sih, udah lama, tapi akhirnya digandrungin lagi. Kita bakal ngebahas upcycling fashion. Boom. Dan kita biasanya di challenge, kali ini kita challenge. Ya. Tapi sebelum kita jelasin dulu upcycling challenge itu apa, silakan coba Kak. Oke, jadi upcycling itu sebenarnya detailnya gimana, Im? Upcycling itu mengalihfungsikan suatu baju sudah tidak terpakai, jadi value-nya ditambahkan. Yes. Menjadi value baru dong. Value baru, sorry. Dan kita mengundang owner dari siapa? Side from the Earth, yaitu Kakak Inta. Wih. Atau seperti apa kali ini dia? Hai, nama saya Intan Anggita Pratiwi. Saya adalah salah satu pendiri dari Setali Indonesia. Kami adalah social enterprise yang bergerak di pengelolaan limbah fashion. Kami memiliki sistem yang dimana teman-teman bisa mendonasikan barang-barang hasil declutteringnya. Majority adalah limbah fashion, tapi home living pun kita menerima. Salah satu yang kita lakukan adalah downcycling dan upcycling. Ini baju yang saya pakai adalah hasil upcycling dari Setali Indonesia bekerja sama dengan Side from the Earth. Kalau yang ini adalah hasil downcycling kita terhadap barang-barang denim dan menjadikannya barang baru berupa karpet dari denim. Seru banget deh pokoknya kalau misalkan teman-teman pingin tahu lebih banyak lagi tentang Setali Indonesia, langsung follow aja Instagram kami di setali.indonesia. Oke, jadi sekarang kita bakal ajak ngobrol aja langsung ke Intan. Karena kita harus tahu apa sih sebenarnya upcycling itu. Betul. Sama cerita di balik dia kenapa sih kok menggandrungi sekali. Dan di akhir kita bakal ngasih koleksi kita buat di upcycle. Wow, mau tahu serunya seperti apa? Check it out. Check it out. Yes. Sekarang kita sudah sama Kakak Intan nih. Yes, itu tadi yang kita bilangin di awal. Jadi Intan ini sudah mengerjakan berbagai macam project. Yes. Mulai dari Side from the Earth, ada Setali juga, terus yang sebelum-sebelum. Nah ini sosoknya nih. Wih. Intan ini gurunya upcycling ya? Wih, Ngeri. Sebenarnya upcycling ini project yang sudah jalan dari kapan sih, Tan? Sebenarnya Sekitar 2004 sampai 2008 itu tuh kan gue sering banget jajan di Gede Bage. Iya. Nah, Belum kita samperin. Iya, pengen. terus kan kayak zaman-zaman kita nongkrong di radio kampus, Betul, itu kan betul. baju gue kayak gue gunting sendiri atasnya, atau enggak gue nambahin Tapi belum hoodie dikomersilin atau kan? apa. Maksudnya buat kebutuhan pribadi dulu kan? Sendiri. Oke. Terus tiba-tiba di tahun 2013 gue tuh mendapatkan jodoh adalah calo kapal, yang dimana gue lagi traveling bareng mantan gue. Terus si calo Kompleks ya. si calo kapal itu tuh Arya yang sekarang jadi suami gue. Terus ternyata berjodoh. Terus jadi gue mondar-mandir tuh Jakarta Flores, karena dia stay di Labuan Bajo. Nah di situ tuh gue kan emang suka ngumpulin denim-denim dari Gede Bage atau flea market atau pasar baru atau mana. Ditambah gue melihat tenun itu tuh adalah sebuah wastra yang super duper indah banget dari Indonesia kan. Wastra Apa nggak wastra? Nggak ngerti gue. Tahu nggak wastra? Nggak ngerti gue. Jadi itu adalah buah karya yang berbentuk kain, itu namanya wastra. Nah, at this time, jadi gue bolak-balik tuh kan Flores, terus kayak kumpul-kumpul, terus gue punya website sama suami gue. Saat itu? Pacar gue, waktu itu masih pacar kan. Oh, belum nikah. Belum nikah, itu tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu gue punya website namanya menujutimur.com. Di satu titik kita nemu satu orang bapak, namanya Papa Jo. Nah itu yang kita ketemu lagi ya Pak ya, setelah kampus gue ketemu Jupe lagi. Gancit, ya. Jadi si Papa Jo itu tuh dia adalah aktivis lingkungan hidup, tapi fokusnya di bank sampah. Jadi dia punya sepeda motor beroda 3, terus bawa toa, terus dia mempermalukan daerah-daerah di Labuan Bajo untuk mereka jangan buang sampah sembarangan. Dia tinggal di sana? Di sana, entah itu restoran, entah itu hotel. Geng, ini buanglah di tempat yang benar, gitu-gitu. Dia teriak-teriakin sampai orang itu beneran malu, sampai Labuan Bajo tuh beneran kayak tahu gitu etikanya buang sampah harus di mana dan apa. Terus Arya melihat satu kemampuan dia untuk bertutur dan persuasif, sayang kalau cuma ngemeng doang gitu. Kenapa bapaknya nggak disuruh nulis dan lain-lain? Akhirnya diajarin lah punya Facebook sama Arya.
Gue waktu itu belum kenal sama Papa Jo. Pas gue kenalan, dia memberikan kabar baik kalau dia diundang di konferensi PBB UNFPA. Mati lu. Coastal Marine Litter. Itu tuh kumpul tuh Haiti, terus dari mana lo sebut aja pantai-pantai di dunia tuh pada ngumpul semua. Hamin 3 bulan apa 4 bulan, terus kita nggak punya kayak kita mesti ngapain ya, sayang banget kalau nggak didokumentasin, nggak dibikin filmnya. Gue sama Arya akhirnya nyari cara untuk fundraising dengan cara kita denim kita yang kita punya terus dipadu padan sama tenun. Sebelumnya berarti main denim ya? Koleksi gitu? Koleksi emang ya? punya aja karena gue jalan-jalan ke flea market itu loh. Oh iya, oke. Terus gue cuman ada kayak 5 apa 10. Gue jual sama teman-teman dekat, jual ini harganya 350.000 untuk modal gue sama Arya bikin film, terus kita harus ikut ke Okinawa, ke Tokyo itu. Ya udah, kita jualan. Itulah pertama kalinya kita punya si brand upcycle namanya Side from the East. Awalnya Side from the East. Karena itu semuanya tentang tenun. Oke. Ternyata itu adalah gerbang gua untuk keliling Indonesia Timur, ke Alor, ke gue jadi bantuin waktu itu ada Chef Aru. Nah itu gue perjalanannya dari Ambon sampai ke Pulau Aru itu gue 2 hari di ferry. Jalan kaki 8 jam. 8 jam jalan kaki. Gue nangisnya 3 kali. Kenapa? Ketusuk, terus nggak nyampe-nyampe. Yang ketiga putus asa. Terus akhirnya kayak nyampe juga ya. Terus akhirnya gue bikin komik. Dari baju Side from the East tiba-tiba bikin komik. Nih, ini komik menuju timur. Jadi, gue tuh sedih kalau misalkan gue jalan-jalan ke Indonesia Timur itu tuh kalau ngobrol sama yang mama-mama tua atau sama orang-orang yang sudah berumur, ya mereka tuh tahu tentang alam harus dijaga dan segala macam. Tapi ya memang yang lebih dibutuhkan adalah iming-imingi dari perkotaan. Kemakmuran itu adalah sebuah mobil Avanza. Kemakmuran tuh adalah punya begini, punya begitu. Padahal dulunya mereka nggak kayak gitu. Maka dari itu gue sama Arya tuh kayak bikin komik supaya kita tuh bisa mengakses ke anak-anak kecil supaya mereka dikasih aset informasi. Kayak misalkan, jadi kayak misalkan ngomongin tentang reklamasi pantai, tapi ceritanya tentang ini, Boim. Ingat nggak waktu itu kita punya teman kepiting kita udah nggak ada karena ada reklamasi pantai, kayak gitu-gitu. Jadi alamnya jadiin teman gitu ceritanya. Cerita di sini tuh jadinya super smooth, terus kayak ngomongin Papua, yang nulis tuh orang-orang yang dari MOP Papua, anak stand up komedi. Ada Ari Kriting juga di sini nulis. Gitu-gitu. Oke, jadi lu mengajarkan anak-anak timur untuk gimana caranya yuk kita baca ini aja. Sadar tentang alam. Iya, dengan cara membaca komik gitu. Sampai ini tuh adalah pencapaian terakhirnya Side from the East. Terus 2 tahun terakhir gue ketemu lagi sama Andin. Jadi kan piringan hitam gue dan lain-lain tuh kan namanya Substore nih. Substore tuh ada beberapa. Salah satunya di Tokyo. Nah, yang si Substore di Tokyo itu tuh Andin konser lah di situ. Pas Andin konser di situ, gue jadi lumayan akrab, suka ketemu Andin, cerita. Terus gue cerita kalau 85% barang-barang kita, termasuk barang-barangnya Teduh pun gue belinya emang second-hand atau enggak turun-temurun. Terus dia kayak, wah lo kayaknya cocok banget nih sama Salur. Dia ceritain lah Salur, lalala. Nah, Salur ketika gue masuk lebih fokus ke fashion sustainable sama daur ulang, namanya jadi Setali. Makanya itu akhirnya ada Setali. Nah, gue jadi co-foundernya Setali. Jadi sebenarnya kalau lo tahu maknanya Setali ada di kehidupan fashion waste Indonesia itu ada 4. Jadi kita ada pilar-pilar ekosistem yang memang lo harus pikirin banget ketika lo berpakaian. Nah, ini apalagi kalian influencer semua nih. Jadi si 4R itu yang pertama adalah reuse. Lo harus membiasakan diri lo untuk memakai barang itu sampai lo emang nggak ada chemistry-nya terhadap barang itu. Abis itu yang kedua adalah reuse, di mana Setali itu tuh sangat aware banget sama produk-produk Indonesia yang memang dia itu memikirkan dari mana ini datangnya, terus bagaimana narasinya, terus dia memikirkan labelnya tuh gimana gitu. Sedangkan kalau misalkan produk-produk fast fashion tuh mereka tidak mereuse kan, mereka menggunakan air sebanyak-banyaknya, mereka memberikan polusi untuk sungai karena pencemaran sungai dan lain-lain. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiga tadi itu reduce, yang ketiga repair. Repair itu kadang-kala kita suka lupa, kayak misalkan lo nih, jaket lo ada dedel-dedel dikit, pasti lo males terus langsung lo kasih sama ade lo gitu kan. Atau enggak lo kasih sama dia mau dijual kurang ajar emang dia. Buang sih. Sombong. Lo bisa kasih ke Setali sekarang. Sekarang jadi kalau misalnya ada orang yang memang berasa ini udah gue misalnya nggak cocok nih, langsung dikasih ke Setali aja ya. Donasiin ke Setali. Donasi. Karena
kita tuh memang mengelola limbah fashion. Terus yang keempat adalah daur ulang, recycle. Itu yang dimana gue lagi melakukan. Recycle sendiri ada 2. Yang satu adalah upcycling, yang satu adalah downcycling. Kalau upcycling artinya? Upcycling dulu. Upcycling itu adalah gimana sebuah manfaat, sebuah barang itu kan sudah tidak ada manfaatnya. Terus kita kawinkan dengan yang lain untuk mendapatkan manfaat baru. Kalau downcycling, kita hancurkan manfaatnya sehingga dia tidak bermanfaat sama sekali, menjadi unfaedah. Katakanlah nih baju lo nih, gua dodol, terus dia jadi kayak serpihan-serpihan udah gak ada manfaatnya kan. Kita upcycling, itu namanya closed loop fashion. Kalau apa? Closed loop fashion. Kalau apa? Kalau downcycling lo udah nggak kepake sama sekali, terus kita ubah lagi jadi sesuatu dengan di upcycling, itu namanya closed loop fashion. Berarti lo udah melakukan circular fashion. Itu antara dijadikan benang atau apa gitu ya? Harus langsung menjadi sesuatu. Ini contohnya karya-karya ini jadi downcycling. Jadi apa gitu? Yes. Ini downcycling. Closed loop. Oh. Kebayang nggak? Jadi kayak dihancurin dulu, terus kita bikin sesuatu lagi. Lalu sih itu jadi material baru. Jadi upcycling lagi. Iya. Enggak, tapi makanya untuk itu kita thank you banget nih udah bisa ngobrol bareng sama Intan. Udah mendapatkan pelajaran baru lagi tentang upcycling. Tapi kita juga penasaran nih. Kita kan kebetulan banyak juga nih barang-barang yang di rumah ya. Sekalian kita challenge Intan. Iya dong. Saya challenge Intan. Kita punya beberapa barang dimana kalau gua akan menyumbangkan 2 crew neck gua. Lu akan apa? Kita lihat dulu. Gue bawa beberapa banyak soalnya. Oh banyak. Kalau gue bisa upcycle sepatu sekarang. Jangan sedih, bisa. Nggak bawa lagi. Ntar next. Tapi harus kanvas ya. Gue jahit sendiri soalnya. Oh iya kanvas. Oh ini bahaya nih. Aduh, gila. Gue pengen tanya nih, proses upcycling itu sendiri dari diterima materialnya, berapa lama sih untuk satu itemnya biasanya? Ntar kalau gue ngomong ntar dibilang sombong. Ya sombong dong. Enggak. Kan kreasi. Kita percaya. Yes. Bos. Dari si Dedel Doel ini lo ngerjainnya berapa lama? 5 sampai 10 menit. Sombong banget itu. Ini tuh baru drafting. Oh drafting. Abis drafting. Jadi itu baru drafting. Drafting, abis gitu dijahit sama Mas Fahmi. Sebenarnya gue bisa jahit, tapi kan Mas Fahmi menjahit 20 tahun hidupnya. Kenapa nggak Mas Fahmi aja kita kolaborasi kan? Lebih cepat. Karena Mas Fahmi bisa melakukannya setengah jam sampai 1 jam. Oh ya, maksudnya orang-orang biasa boleh dong ngajuin ke Side from the Earth Boleh dong, boleh dong. Itu ada biayanya nggak sih biar mereka Ada. Jadi kalau satu produk itu sekitar Rp150.000. Satu produk 150.000? Enggak, cuma Rp150.000 doang. Tapi kalau lo banyak, lo harus bayar Mas Fahmi hariannya tuh Rp250.000. Tapi kalau lo sedikit, lo tetap kayak patungan. Kayak misalnya lo bertiga. Rp250.000-nya sendiri buat Mas Fahmi, Rp150.000-nya untuk orang? Ya, per orang. Itu biasanya gue kasih buat setali juga. Kalau sebiji itu Rp300.000. Kayak misalkan baju lo cuma satu doang gitu, itu Rp300.000. By the way, good news from Intan adalah nanti Side from the Earth ini akan datang di mana? Paris Fashion Week. Yes! Congratulations! SOB yang pertama kali ngomongin viral. Belum tahu. Iya, gue di Instagram gue juga SOB. Udah, yuk kita langsung intimidasi. cek barang. Oke, kali ini gua akan menyerahkan barang gua dimulai dari Kita bertiga. Kita bertiga akan nyari barang kita dimulai dari Tara duluan. Oke. Siapa aja? Tara Budiman. Yes, yang pertama ada dari Shining Bright. Jadi yang gue pengen tahu akan bisa menjadi apa. Shining Bright. Ya pastinya. Yang berikutnya nih. Itu inspirasi dari gue nih pasti. Pasti dong. Babot, cakep tapi berat. Ini gue ada Kasih apa tuh? ada yang gambar anjing juga nih. Ada berapa? Guguk. Terus sama Nudie Jeans. Iya. Nudie Jeans. Wah, serem. Abang pantat tuh. Terus ada meja atau ini kalau kan pakai apa juga. Wah. Dodol Doel ya? Ini namanya Dodol Doel. Doel. Pas dia masih di Tiansi pakai baju ini. Iya. Ini apa? Itu Varsity. Varsity. Oke. Sama ada shorts jacket. Wah, bagus nih. Iya sih. Iya. Nah, gue kasih pilihan aja sebenarnya sih. Kalau sih pakai Ini beneran apa KW Super? beneran. Oh, beneran. Lucky people. Jangan melawan lucky people. Endorsan. Oke. Muhammad Jupaka. Wih, kalau gua 2 aja. Ini adalah crew neck thrifting. Mm-mm. Ini ada Bartman. Maaf ya, Mak. Wow. Terakhir ini adalah kolaborasi waktu gua sempat nge-MC di acaranya USS X Living Bond. Ini ya. Oke. Ayo. Terima kasih ya. Kita langsung ke atas. Let's go. Seperti Apa? Abis ini jadi kita nanti bakal lihat fittingnya. Yes.
Oke, ini dia hasil kita ya. Yes. Kalau gue lihat sih ini gue puas banget sama hasilnya, gokil. Jadi side from the earth itu tuh, aduh, nggak salah deh kan. Dari baju pribadi, Iya. terus nyampur bertiga. Ini banyak bahan yang bukan bahan baju gua nih. Denimnya Denimnya juga. Ini Denimnya Tara, ini Kemeja pink gua. kemeja pinknya si Boim. Ini crew neck-nya dua ini memang punya gua sih. Tapi keren loh. Ini Sadis. maksud gue suka si ininya Bart Simpson. Yes, ini di Bart Simpson Kayak dia kayak diselamatkan. ngenyobek sih itu ya. kayak Bart Simpson emang bener-bener kayak superhero gitu, kayak ngenyobek. Keren. Bartman, ini keren abis. Kalau lu? Gue suka banget sih sama. Gue paling suka nih jeans gue di utilize-nya kayak gini. Jadi ini yang kalau lu lihat detailnya di sini nih memang ini bagian dengkul. Yes. Yang kalau lu udah udah tadi. yang udah fading tuh dengkul kan biasanya di sini nih. Jadi diketek. Dan nggak cuma itu ya, sampai di bawah nih ya. Ada Di bawah juga ada di pinggangnya jeans tuh. Jadi Nanti lihat detailnya. Hasilnya Yes. kita lihat aja ya outfitnya pas kita pakai. Yes, mau cek? Mulai sekarang, Langsung. check it out. Wow. Itu dia tuh. Jadi buat lo semuanya yang suka, yang mungkin pengen tahu outfitnya harganya berapa segala macam, lo boleh komen di bawah karena komen itu gratis. Oh, gratis. Iya. Subscribe Kalau lo juga pengen gratis. Like atau dislike? Oh, Kalau iya. nggak suka kontennya, boleh kasih kode juga mau konten seperti apa sih? Nah, Dan juga kasih kalau tau kita misalnya- dong, kita kan nggak tahu kalau lu nggak Benar. ngasih tahu. Makanya. Dan kalau misalnya kalian juga ada baju-baju yang mau di upcycling, Yap. bisa langsung kontak ke Side from the Earth ya. Yang bawa ini Ini nih. jadinya udah keren banget sih, gua puas banget. Gue puas banget. Harganya nanti kita share ya. Nanti Iya, kita share. Kalau kalau gitu gitu langsung pakai barang lu sendiri, materialnya bebas, stop buying things. Ya, kalau emang lu nggak punya duit ya udah nggak usah bayar Iya. beli-beli. recycling aja. Nah, Terus beda sama yang lain karena one of one. Iya, nggak bakal ada yang punya kayak kita gini. Nggak Gue ada. sukanya benar. itu konsep itu itu. dia. Kalau gitu gue Tara Budiman. Gua Jupaka. Gue Boy Mleno. We're signing out from SOB.